Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membantu teman-teman untuk membuat sebuah CRUD. Ya, CRUD. Jadi CRUD yang akan saya buat itu menggunakan PHP dan MySQL ya. Untuk MySQL sendiri saya menggunakan PHP MyAdmin sebagai GUI-nya. Jadi kita perkenalan dulu dengan CRUD. Jadi CRUD itu apa sih? CRUD itu adalah singkatan teman-teman. Di C-nya itu adalah create, membuat. R-nya itu read ya, membaca. U-nya itu update, memperbarui. D-nya itu delete, itu saja, menghapus. Oke. Nah, jadi udah ada gambar nih teman-teman. CRUD itu adalah C-nya create, R-nya read, U-nya update, D-nya delete. Ya. Dalam kasus ini saya akan mencoba sebuah CRUD data siswa ya. Data siswa. Oke. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita nyalakan dulu samnya. Saya udah nyala. Pastikan Apache nyala dan MySQL nyala. Ya. Oke, kita ke Chrome. Belum itu kita masuk dulu ke PHP MyAdmin. Ya, sudah masuk kan? Pertama-tama kita buat database dulu. Database-nya misalkan namanya siswa. Create ya. Nah, selesai dibuat ya siswa. Dan sekarang kita membuat tabel di siswa itu. Saya akan buat satu tabel dulu, yaitu tabel siswa ya. Saya pengen dia ada NISN, nama siswa itu, kelasnya, dan setelah gitu alamat di 4 ya. Cukup. Nah, jadi ada 4 slot kosong di sini, kita isi dengan masing-masing nama field. Field pertama itu NISN, yang kedua itu nama siswanya, yang ketiga ini kelas dia, keempat itu adalah alamat siswa. NISN kita pakai varchar, nama juga varchar. Kelas kita pakai cari yang dikit, teks, alamat teks. Terus kita 15 saja lainnya. Nama kita pakai lainnya 20. Kelas kita kasih 5. Maaf, kita kasih 7 ya. Nama nggak usah karena dia otomatis ngisi. NSN tentu saja primary, nggak ada yang boleh sama. Tentu semua siswa itu NIS-nya berbeda-beda kan. Nah, kita set. Yap.
kita udah berhasil membuat satu tabel siswa. Ini ada NIS, ada nama, ada kelas, ada alamat. Kita isi satu record dulu, satu baris record ya. Untuk mengisinya kita klik insert. NIS misalkan sebagai contoh ya, 999. Nama saya Azario. Azi Junaidi, kelasnya misalkan alamat saya di Subang, Jawa Barat. Oke, go. Kita kirim, berhasil. Coba kita lihat pause. Nah, ini dia, satu record telah terbentuk ya teman-teman. Nah, nanti kita akan coba panggil dia di aplikasi CRUD-nya. Kita refresh dulu. Nah, jadi kita kembali lagi ke text editornya. Oke. Dan teman-teman yang harus kita perhatikan, di sini saya menggunakan sebuah library Bootstrap ya. Jadi teman-teman bisa download Bootstrap ini secara gratis di website resminya. Nanti saya akan tambahkan linknya di deskripsi. Dan yang pertama-tama, untuk mengaktifkan atau mengisikan Bootstrap ini, kita ekstrak dulu folder CSS dan JS ini yang telah kita download tadi. Satu folder kan ya, dengan folder aplikasi kita CRUD. Yang penting itu yang pertama link ini harus kita isi seperti ini. Dan yang kedua ini script JS-nya. Yang ketiga ini jQuery-nya. Ketiga ini wajib harus ada di sintaknya supaya Bootstrap-nya nanti bisa aktif. Kita coba dulu buat satu button, misalkan button primary. Ini coba saja cek apakah Bootstrap berjalan. Nah, sudah berjalan ya. Dan si buttonnya itu jadi bukan button default, dia buttonnya udah di custom oleh Bootstrap. Oke, langsung aja kita mulai. Dan untuk CRUD ini yang pertama kita butuhkan adalah table. Table di sini ya. Table. Nah, ini dia table. Dan di table itu kita butuh head dan body. Head ini gunanya sebagai judul itu judul field ya, yang kayak nomor, NISN, nama itu ada di head. Setelah head kita pakai tr itu artinya kita membuat dia itu sebaris horizontal ya. TH. Nah, TH itu adalah judulnya, teman. Yang pertama itu nomor misalkan, yang kedua ada NISN, yang ketiga itu adalah nama. Kita kopikan saja supaya enggak terlalu lama ya. Setelah nama ada kelas. Setelah kelas itu alamat.
Dan yang terakhir itu adalah aksinya. Aksi ya. Aksi di sini itu adalah kita bisa ngapain aja dengan data yang ada di tabel ini. Misalkan kita mau data yang ada di tabel ini kita hapus, kita edit, kita tambah data yang baru, kita lihat detail ya. Nah, ini udah cukup ya untuk judul. Kita lihat. Sorry, saya lupa belum nambahin ini kelasnya. Jadi di Bootstrap itu ada kelas namanya table. Ini berfungsi banget buat teman-teman yang males banget ngedesain table. Jadi desain seperti ini. Nah, ini dia desain dari Bootstrap ya. Lumayan bagus. Nanti kita akan pakai. Nah, setelah table ya, setelah table head ya, saya rapikan dulu codingnya. Nah, di bawah table head itu kita kasih tbody. Tbody ini gunanya untuk menyimpan data-data. Kita kasih tr ya supaya dia sebaris horizontal. Kasih tr ya, bukan th. Dalam tr ada td. Nah, ini berbeda sedikit dengan th. Di td itu kita pakai th ya. Di table kita pakai td. Td itu adalah data, table data. Nah, jadi isi yang pertama ini adalah nomor. Misalkan nomor 1. Kita copy aja. Nah, ini yang kedua adalah NISN berdasarkan ini ya. Jadi yang pertama itu bisa isi nomor, yang kedua NISN, yang ketiga nama dan seterusnya. NISN misalkan 199. TD itu, dan yang ketiga itu nama. Misalkan namanya nama, ada kelas 12 RPL misalkan ya. TD selanjutnya itu kelas 12 RPL. Setelah 12 RPL itu ada alamat. Kita pakai Subang. Nah, di sini aksinya. Aksinya nanti kita akan isikan edit. Dan pertama setelah edit ada hapus. Dan edit dan hapus, dan udah edit dan hapus aja. Edit hapus. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita baru bisa menampilkan data yang udah kita tentukan di sini. Ini dia. Jadi script ini belum bisa menyambung ke database. Nah, belum bisa nampilin bit yang di sini ya. Yang ini isinya dari stak yang telah saya tulis tadi ini. Nah, oke. Sekarang gimana sih caranya supaya nampilin yang ada di database tanpa ngetik-ngetiknya kayak gini. Tes. Oke, kita harus pertama buat dulu koneksi teman-teman. Koneksi ke database. Kita buat new folder ya. Namanya config. Di dalam folder config gitu kita file baru namanya condet.php. Nah, condet.php ini adalah script koneksi ya ke database. Nah, yang pertama kita buat dulu variabel dbname nya. Oke, dbname itu adalah nama database kita.
Jadi nama database kita tadi itu siswa ya, nama database kita siswa, siswa. Yang kedua ada host. Sini kita isikan localhost. Ada user atau username ya. Username kebetulan username saya di PHP MyAdmin itu ada root, ada password. Nah, untuk password saya tidak menggunakan password di PHP MyAdmin saya, jadi nggak usah diisi, jadi isinya kosong, kutip aja isinya. Nah, setelah itu kita buat variabel namanya con. Nah, con ini ya akan sangat berpengaruh nanti ya. Isinya adalah MySQLi connect. Kebetulan di sini saya menggunakan ekstensi MySQLi ya. Tapi masih yang prosedural bukan objek. Nah, kita isi. Nah, di MySQL di connect itu ada 4 parameter ya. Parameter pertama itu adalah host. Itu localhost di sini. Yang kedua itu adalah user. Yang ketiga adalah password. Dan yang terakhir adalah dbname, nama database-nya. Dbname sepertinya oke. Nah, seperti ini dia koneksi ke database, teman-teman. Kita coba pakai kondisi ya. Jika error maka tampilkan pesan seperti ini. If MySQLi seperti ini, connect error jika error tidak bisa terhubung ke database. Ya, ini dia. Nah, else-nya berarti jika dia connect maka tampilkan pesan sukses. Yeay. Coba kita akses ya. Apakah bisa connect? Rud ya, config con.php. Sukses, berhasil terhubung ke database. Kita kembali ke pesan suksesnya nggak perlu kita munculin ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menampilkan data yang sebenarnya yang ada di localhost ini ya, yang ada di sini ya. Akan pindah ke sini. Oke. Caranya gampang sekali, teman-teman. Yang pertama, teman-teman itu harus mensisipkan koneksi. Nah, jadi apapun yang berkaitan dengan database di PHP itu kita harus memakai koneksi ya untuk bisa tersambung ke database-nya. Kita pakai require di sini. Require itu artinya mengambil koneksi ya, mengambil sebuah file. Kita kan mengambil sebuah file namanya config, kita menyisipkan istilahnya. Jadi dia itu ada di folder config, sesuaikan dengan folder teman-teman ya. Nah, setelah ini kita akan membuat sebuah variabel namanya query. Nah,
variabel ini isinya adalah sintaks SQL ya. Jadi seperti select, delete, from, insert into ya. Sekarang kita bakal men-select semua data yang ada di tabel siswa. Ini ya. Nah, semua tabel itu karena semua data ya, karena datanya itu ada satu. Jadi ya satu ini kita select ini SQL-nya gini, select bintang semua from siswa. Nah, titik mouse. Nah, yang kedua butuh MySQLi variabel result ya. Result itu hasil, isinya adalah MySQLi query. Nah, ini untuk menghubungkan query ini ke database. Parameternya ada dua, yaitu yang pertama itu koneksi. Nah, koneksi ini kita sudah deklarasikan dengan variabel connect di sini. Nah, ini dia koneksinya. Dan juga satu lagi itu adalah query-nya. Query. Nah, setelah itu kita berhasil menghubungkan dia, tapi kita belum bisa mendapatkan datanya. Cara yang paling singkat adalah kita memfetching ya. Memfetching itu mengambil data yang ada di database, di dalam tabel ya semuanya. Jadi kita akan memfetching. Ya, sebelum memfetching kita akan mengasih while ini untuk perulangan. Jadi jika ada data yang baru masuk ke database, otomatis si tabel ini juga ikut bertambah satu record secara terus menerus. While itu ada perulangannya banyak sekali, perulangan seperti for each, for do until, repeat until, banyak. Jadi kita cuma pakai while di sini karena menurut saya yang paling gampang itu pakai while. Jadi isinya adalah how fetch array. Fetch itu ada proses di mana kita akan mengambil data yang ada di tabel tertentu. Kita akan mengambil data yang ada di tabel siswa ya. Parameter ini diisi dengan result yang ini ya. Nah, kodenya harusnya ada di sini. Nah, karena kita pengen while ngeloop memperulangan yang ada di dalam tabel ini tadi ini ya, kita harus pindahkan dia ke dalam script PHP ini yang ada di PHP ini ya. Caranya gampang sekali, kita pindahkan saja penutup while ini di bawah seperti ini. Kita tutup dulu seperti ini, dan kita pindahkan ke sini. Nah, caranya itu kita kasih penutupnya di sini. Nah, penutupnya di sini. Nah, ini dia penutupnya, untuk penutup si while yang atas itu. Karena kita mau mengulangi data yang ada di database, yang ada di tabel ini ya. Nah, caranya kita
isi tabel ini dengan data yang dinamis. Ini kita ganti ya nomor 1 ini. Kita sebelumnya buat dulu variabel di sini ya. Namanya i ini isinya 1. Ini gunanya sebagai nomor ya. Ke PHP di sini karena datanya itu kita ambil dari database ya. i plus ini gunanya increment number, jadi nomor ini akan terus otomatis bertambah dimulai dari angka 1. Ini angka 1. Ini NISN nya kita masukkan, kita panggil NISN yang ada di database. Cara memilihnya kita cukup di sini. Ini sesuaikan dengan nama filenya teman-teman. Karena kita mau manggil NISN, jadi kita hapus ke NISN dulu. NISN nya itu huruf kecil ya, huruf besar. NISN sesuaikan ya. Ini untuk nama kita sama seperti script yang di atas, tapi cuman beda di nama file aja. Oke, nama yang selanjutnya nama itu kelas. Setiap kelas itu ada alamat. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita lihat ya. Kita refresh. Nah, data sudah bisa ditampilkan yang ada di database. Kita lihat sama Azhar Junaidi, besar PL Subang Jawa Barat, sama itu ya. Caranya menampilkan data yang ada di database dengan PHP ya. Untuk script kita telah selesai ya. Dan dilanjutkan di sesi berikutnya akan membahas script yang membuat data baru. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.